hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal rahiqut bil ahwali سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الوكيل سبحان المدني سيد الشيخ محمد سيد الشيخ بشير أنور بن عزيز وخصوصا لله سيدي ومرشدي ومرشدي أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتكشفهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahar dairin abid. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung kajian kita yang lewat berkaitan hikmah diwajibkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sembahyang 5 waktu kali dalam sehari semalaman dan dalam 5 waktu. Dan kebetulan pada malam ini kita berada di malam 27 Rajab, yang mana di malam 27 Rajab inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban sembahyang 5 waktu pada saat beliau Isra dan Mi'raj yang selalu kita rayakan dan kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Diantaranya adalah Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang mana di sekelilingnya Allah berkahi, untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Kami. Innahu was-sami'ul basir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Kamis 27 Rajab, berarti besoknya hari Jumat 28 Rajab, hari terakhir daripada Jumat akhir daripada bulan Rajab. Secara tradisi atau menurut ulama-ulama kita, ada yang bagus pada Jumat besoknya yang disebut dengan Jumat akhir daripada bulan Rajab. Ini ada di dalam kitab, kalau kita di kampung atau apa, ada dalam kitab Senjata Mukmin yang dikarang oleh Tuan Guru Husain Qadri. Kalau dalam kitab Baharinya itu ada dalam kitab Mujarrabat Imam Dairabi, yang mana dalam kitab tersebut dijelaskan barang siapa membaca 2 kalimat, yaitu Ahmadur Rasulullah, boleh bersambung boleh kada, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ada yang membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, kurang lebih janganlah. Bila Ahmadu berarti dibarisi Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Bila ini membaca bawaqaf Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, gitu tak? Nata sarahja nau Ahmadur Rasulullah kah membacanya, atau Ahmad Rasulullah, mau Muhammadur Rasulullah ataupun Muhammad Rasulullah, dengan jumlah 75 kali di ketika atau di saat khatib naik mimbar khutbah pertama dan khutbah kedua. Menurut guru ulun yang bagus memulainya pas khatib mengucap Alhamdulillah. Nah itu mulai itu Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Itu mendatang pas orang khutbah terlambat ke dalam bacaan itu tak. Dalam bacaan itu tak. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah antara 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Pas setarnya waktu khatib mengucap Alhamdulillah yang kedua. Khatib Alhamdulillah, Alhamdulillah ini nah baca itu boleh. Nang Alhamdulillah kedua itu Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 75 kali. Napa manfaatnya? Napa fadilatnya? Napa keutamaannya? Bahasa kita ringkasnya itu insyaallah rezeki kantong kita kada akan kosong. Kada akan kosong. Dari apa? Dari duit. Dari duit. Jadi ada aja terus uangnya kayak apakah ada aja terus, itu urusan Allah Ta'ala aja caranya di bapak. Pokoknya kantongnya kada akan putus daripada duit. Kada mun duit kada mau pagat, amun duitnya tak ada mau pagat dah. Kada mau pagatan duit, amun duit pagat kada payo. Akhirnya terus menerus mengalir rezeki sehingga
kantong kita kada kosong daripada duit dengan berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada membahas adalah hadisnya aja. Ini sudah mulai awal daripada kan bukan hadis ulama, dari ulama aja. Makanya hendak amalkan kada juga. Siapa nang hendak aja, siapa nang hendak nang berkaitan rajaki maka nang mau dipengkala juga hidup nih. Bahasa orang ini ngipian ulun pernah tuh orang ucap tuh, maka pininya pina bujur tuh nangaran duit nih guru aja. Bila orang tuh lah biar kada pintar tapi berduit pintar tuh. Orang kada pintar kada hanya anggaplah SD-nya beri tamat nah, tapi nya berduit pintar tuh nya. Arti pintar tuh nang pintar-pintar kan jadi bawahannya. Nah, jadi bawahannya padahal ini sekolah SD-nya kada tamat. Tapi betul. Nah sebaliknya biar pintar tapi kada pun duit, orang ngoyoh. Orang tuh pintar nah. Taruhlah bahasa orang ini nah, mohon maaf karena merendahkan kada. Cuma nang berucap lawan ulun ni orangnya bahasa orang ini istiga juga bahasanya toh berucap biar profesor kah tapi ada berduit belum ini otaknya belum kan saya mengalih juga itu jadi penting juga. Cuma hidup bukan karena duit. Bahasa orang ini hidup memang hidup standar bahagia itu bukan karena duit. Itu bukan apa bahasa orang ini itu duit memang kada segalanya. Memang duit kada segalanya, tapi segalanya butuh duit. Segalanya butuh duit. Ini bakal aja bayar, bakal tetap aja nang ada. Kita bakal bayar di mana aja bayar. Seberataan segalanya. Duit memang bukan segalanya. Benar, tetapi segalanya butuh duit. Gitu tuh. Nah lalu mudahan itu tuh nang kita ini kan bahasanya tuh berduit, ada duit tapi untuk kebaikan. Ya kebaikan itu otomatis untuk akhirat. Jadi Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 75 kali. Bila ada yang membahas hukum orang jer bila orang khutbah itu jangan membacaan dengarkan ansitu wastami'u la'allakum turhamun. Diamlah, dengarkanlah agar kalian dirahmati oleh Allah. Bujur dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah lah orang tuh khatib khutbah kita bertasbih ini nah. Bertasbih berzikir Allah. Berarti aku jangan dengar aja sambil mendengar sambil bertasbih. Dengar aja kayak apa aja tetap dihukumi makruh oleh Imam Nawawi. Itu pun kita yakin nah. Baca Ahmadur Rasulullah kada memperhatikan lagi isi khutbah ayat apa itu kada haram makruh. Ya bahasa kasarnya kada berdosa juga. Setahun sekali aja. Yang setahun sekali aja kada memperhatikan khutbah. Dengan bacaan itu Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini malam 27 Rajab bagian malam mustajab doa, malam Isra wal Mi'raj baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam 27 Rajab inilah Rasulullah menerima kewajiban sembahyang 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalaman, 5 waktu. Nah ini kita bahas lagi. Minggu yang lewat kita bahas bahwa beberapa orang Yahudi datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah tentang
sembahyang 5 waktu. Yang pertanyaannya itu, ya Muhammad, akhbirna an hadhihi sholawat allati iftaradaha Allah ta'ala ala ummatika fil laili wan nahari khamsa sholawatin fi khamsi mawaqita. Ya Muhammad, beritahu kami, ceritakan kami tentang sembahyang 5 waktu yang dipardukan Allah Subhanahu wa ta'ala atas umatmu dalam sehari semalaman 5 kali dalam 5 waktu itu. Nah, apa itu kisahnya? Nah, minggu lewat Nabi sudah menjawab tentang sembahyang zuhur. Sekarang sembahyang asar. Wa ammal asru fi sa'atil lati tuwaswisu fiha syaitanu li Adam hatta akala minas syajarati fa amarani Allah ta'ala wa ummati bisalah itilka sa'ah. Adapun sembahyang asar itu mah ya Nabi, sembahyang asar itu diparduakan lawan umatku waktunya pas asar. Nah, waktu asar itu tuh, nah itu ujar Rasulullah, waktu itu, nah waktu asar itu tuh, itu adalah waktu persis dulu syaitan mengganggu Nabi Adam di dalam surga sampai Nabi Adam itu memakan pohon buah khuldi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku dan memerintahkan umatku agar di waktu itu sembahyang supaya terpelihara daripada gangguan setan. Terpelihara daripada gangguan setan. Hadirin rahimakumullah, kita ini sudah maklum ada 2 macam atau 2 pokok dalam kehidupan kita ini yang ingin mencelakakan kita dan membuat hidup kita ini terhina, baik di alam dunia ataupun di akhirat. Siapa yang 2 macam itu? 2 macam ini sebenarnya musuh bagi kita. Karena musuh itu kan tujuannya adalah menghancurkan dan membinasakan. Musuh yang pertama adalah iblis atau syaitan. Musuh yang kedua adalah nafsu. Jadi 2 ini musuh terbesar kita, yang apabila kita kalah kita akan terhina hidup baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama syaitan. Itu pernyataannya ada dalam Quran. Dalam Quran Allah berfirman menyatakan inna syaitana kana lakum aduwwun mubin. Inna syaitana kana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu terhadapmu musuh yang nyata. Hanya ini musuh yang nyata itu syaitan. Jadi siapapun manusia, apapun bentuknya, bila bernama manusia itu musuh oleh iblis, musuh oleh syaitan. Maka yang namanya musuh itu dia akan membuat hina, dia akan membuat celaka, dia akan membuat binasa. Siapapun, termasuk para nabi. Para nabi itu digoda setan. Buktinya Nabi Adam sampai apa? Cuman kebetulan aja para nabi dan rasul ini, mereka ini disebut maksum. Arti maksum adalah orang itu dipelihara Allah daripada berbuat dosa, daripada tergoda syaitan,
lalu kada berbuat dosa sebelum diangkat menjadi nabi dan sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi kada pernah. Berarti para nabi itu tidak pernah salah. Oh, salah. Para nabi itu tidak pernah melakukan dosa, tapi bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa demikian? Karena setiap dosa pasti salah, setiap kesalahan belum tentu dosa. Kalau dosa itu kan pasti salah, dah. Dosa pasti salah, tapi setiap salah belum tentu dosa. Banyaklah kita keseharian ini salah, tapi itu kada dosa. Contoh, kita sembahyang zuhur jam 3, bujurlah, salah. Oh, kenapa salah? Ya jelas salah lah. Kalau kita tanpa alasan melambat-lambatkan sembahyang zuhur sampai kepada jam 3, itu kan melambat-lambatkan. Tapi berdosa lah. Tidak. Kita salah. Salahnya di mana? Satu, melambat-lambatkan sembahyang. Yang kedua, kita kesalahan melewatkan sebuah keberuntungan yang besar. Coba yuk kita gambaran di dunia aja, nah, seseorang tokoh berbagi duit, satu orang diberi 10 juta di amplop 10 juta ya tuh. Tapi harus datang azan setelah azan zuhur. Azan zuhur. Batasannya bila inya di awal aja, lewat awal kada diberi lagi. Lalu kita datang jam 3, dapatlah dah. Napa salah aku ya panggil belum melambat. Lambat napa? Salah lah. Salah. Tapi berdosa lah. Kada. Salah. Setiap kesalahan belum tentu dosa. Tapi kalau dosa pasti salah. Sembahyang di awal waktu itu kan paling afdal. Bahasa kita itu tadi dapat itu. Tapi kita tinggalkan berlalu, berlambat-lambat, kita sengaja sampai jam 3, tidak ada alasan apa-apa. Salah lah, jelas salah lah. Karena melewatkan keuntungan yang besar. Berdosalah kada. Masih banyak dalam kehidupan kita itu salah tetapi tidak berdosa. Para nabi itu bisa salah, tetapi ada kesalahan belum tentu berdosa. Banyaklah Nabi sembahyang zuhur pernah 5 rakaat, salah lah. Nabi pernah sembahyang zuhur itu 5 rakaat, pernah, salah lah. Ya salah lah. Sekalipun kesalahan itu dilakukan dalam keadaan lupa. Artinya Nabi bisa salah. Nabi pian pernah memedahkan dan salah tuh. Tak walaupun itu ilmu dunia. Nabi pernah ditanya tentang bagaimana mengawinkan kurma supaya bagus. Dikisahkan Nabi begini diterapkan, ternyata kada berhasil. Salah dalam teori, tapi berdosa lah tidak. Makanya Nabi mengatakan, Nabi gampang, kuntum atau antum a'lamu bidunyakum, kata Nabi. Kalian itu lebih tahu urusan duniaku. Kita ini kan kadang-kadang rumit juga
Arti rumit begini, tuan guru ini kan kadang-kadang rumit. Serabaan ditakuni, bahuma ditakuni tuan guru juga, berdagang ditakuni tuan guru juga, kena politik tuan guru juga, ini tuan guru juga seberatan. Anak membangun rumah tuan guru ditakuni, iyalah. Kena memindahi, apabila guru juga memindahi rumahnya tuan guru juga. Anak berdagang tuan guru juga, anak berumah, seberatan. Nah ini nih. Mbah tuan guru selalu benar nih, kan tuan? Bisa aja salah maksudnya toh, bisa aja salah, tapi belum tentu dosa. Saja salah. Kenapa? Nabi sendiri pernah salah jelaskan masalah mengawinakan kurma supaya labah. Ternyata dipraktikkan agak kesalahan. Lalu Nabi mengatakan, antum a'lamu minni bidun antum a'lamu bidunyakum minni aw kama qala. Kalian itu urusan dunia, mengawinakan itu kan urusan dunia. Kalian aja kalian dia lebih tahu. Kada usah itu orang itu kalian lebih tahu. Nah, sekali lagi ya beda lah. Setiap dosa pasti salah. Setiap salah belum tentu berdosa. Makanya kalimatnya Nabi bisa salah. Nabi bisa salah, tapi tidak pernah berdosa. Kemudian orang wali bisalah salah. Ya jelas bisa salah. Berdosa pun bisa. Kenapa? Karena mereka mahfuz, bukan ma'sum. Arti mahfuz itu dijaga Allah. Kadang-kadang bisa salah, berdosa, tapi cepat sadar. Nah, adapun kita bukan para nabi, bukan para wali, kita ini hanya sebagai orang yang beriman biasa, awam, maka kita jadi sasaran iblis dan setan. Jadi sasaran. Inna syaitana kana lakum aduwwun mubin. Ternyata kita ini mulai baru lahir sudah diganggu setan. Ini dimusuhi setan. Iyalah. Itu kita nih mulai baru lahir, hendak keluar aja nih, hendak keluar dari perut nih, hendak lahir sudah diganggu setan. Apa setannya ya? Salah satunya itu adalah koyang. Iyalah. Makanya ada doa pelongsor beranak supaya lahir apa? Di dalam agama, dalam kitab fikih, dalam kitab selalu dijelaskan ketika seorang perempuan melahirkan anak ini namanya manusia. Bila manusia ini musuhnya setan, berarti setan akan mengganggu, akan mencelakakan. Maka Nabi menganjurkan, ulama menganjurkan, bacalah ayat kursi di saat istri melahirkan. Bacalah al-mu'awwizatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas di saat istri melahirkan. Kenapa? Karena ada setan yang ingin mengganggu, yang mengganggu dia di saat lahir. Makanya zaman dulu itu banyak orang saat lahir itu susah, sulit melahirkan. Ya salah satunya diganggu apa? Diganggu hantu. Hantu itu kan setan. Bahasa hantunya mungkin terkhusus kita di sini kuyang. Pian dahulah
kuyang tuh di mana aja orang beranak hendak beranak tahu. Itu kan aneh. Aneh. Ini umpama kuyang ada di sekitar kita. Di asal di Barabai jenah apa dia tahu. Ada orang beranak di sana tahu tuh. Itu kan aneh. Jadi ya tahu banget. Kuyang tuh tahu banget nang di mana-mana orang hendak beranak tuh tahu. Mudi kayak nang CCTV itu. Hah? Kada. Banyak pertanyaan di mana kuyang tuh tahu ya. Kuyang itu tahu orang itu hendak beranak ketika apa? Ketika tutuban pecah. Jangan bahasa kita teleh. Nah, biasanya tuh kayak gelambungan tuh pecah. Ya lah, bunyi kada? Bunyi. Kalau bini-bini melahirkan bian ketutubannya pecah, itu kan lahir anak. Bila yang ada lahir bisa lamas, pokoknya alih itu Pak. Nah itu mulai pembukaan tuh berbunyi udah jakainya bahasa dunia perkuyangan loh. Saat ketuban baca tuh bagaikan laduman gitu. Tung, ya. Endang harinya nah orang beranak ngapong ya lagi gitu. Di mana? Kedengaran bunyinya datang di mana? Cuma kuyang perkuyangan sama pada tahu. Di sini ada kuyang, mana nang parakai kedua minyak, si anu jer ada di situ tuh ada kau jer. Padahal tahunya. Tahu. Nah ya nang orang bahari itu. Makanya Islam mengajarkan bahwa supaya terpelihara daripada gangguan setan jin nang nakal, baca akan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi di saat melahirkan itu sebanyak-banyaknya. Ada orang masih kita ya di daerah kita niku yang banyak kayak masih nggak disuah benar ya kita melihat disuah benar ya kita melihat jakanya disuruh timbul bisa ya kita melihat sandulun ulun tawari hendaklah melihat timbul melihat kuyang ada walinya ulun nggak apa-apa juga melihat cuma ada caranya biar upaya kuyang tuh datang nih kamu ke masjidnya ada caranya asal ada bahannya aja datang biar asal ada bahannya nampak ulun padahal kan aja bahannya salah satunya adalah walut ada wajahnya walut jabian pastinya datang kuyang bian datang itu ngapung walut itu tuh. Nah maksud ulun gini, yang namanya setan itu biar kekanakan di dalam lahir tetap musuhnya, dicelakakannya. Bantu baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. Menang lawan nang lain bolehlah guru jen itu terserah aja. Nang sasarah orang bahari aduk. Jadi bajaan goyang jar. Cuma ada cucu kayak kada bagus saya rumah dikelilingi aduk. Rumah dikelilingi aduk supaya jangan dimasuki kuyangnya. Itu kan bagian tradisinya. Sasarah bujurlah wallahu alam. Kira bujur yo pangadanya. Cuma maksud dulu ini cara Islam lah. Cara Islami itu nur Islam itu baca al-mu'awwizatain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas baca ayat kursi insyaallah kuyang kadang ganggu begitu anak itu lahir nangis
itu menangis antara dua, bisa karena sesuatu, cuma di dalam kitab dijelaskan anak menangis lahir itu karena dicucuk oleh setan. Di mana dicucuknya? Di urip. Nah, sehingga dianjurkan oleh Rasulullah agar anak itu diazankan telinga kanan, diikamatkan telinga kiri. Bid'ah jurang wahabi. Aduh, hai. Orang anak lahir azan telinga kanan, ikamat telinga kiri, bid'ahnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diazankan oleh Rasulullah di telinga kanan, diikamatkan telinga kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa nang azan adbara syaitanu bukah. Jadi syaitan yang akan mengganggu anak ini bukah karena diazankan dan diikamatkan. Kada sarana dibawangi, bawang tunggal kah apa kedusahin. Kalau kada itu membawang jopang, nah tasarah itu bagian daripada sesarah orang bahari. Azankan telinga kanan, ikamatkan di telinga kiri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena si anak ini tidak bisa melawan setan, Nabi orang tuanya lah walinya nang melawan akan menjaga akan. Napa baca akan Al-Ikhlas 3 kali. 3 kali telinga kanan, 3 kali telinga kiri, maka lam yadurruhu syaitanuhu. Insya Allah syaitan tidak bisa mengganggu dan menyakiti dia. Nah, hadirin rahimakumullah, berarti kita ini butuh binting, butuh pertahanan agar terjaga daripada was-wasnya syaitan. Sekalipun syaitan itu profesinya berbeda. Syaitan itu kan bagi tugas sudah, profesinya ada nang tugasnya khusus mengganggu kekanakan, ada nang tugasnya masuk ke dalam pembuluh darah, ada yang tugasnya meniup kemaluan, ada yang ditugaskan untuk mengganggu orang berwudu, ada yang ditugaskan mengganggu orang sembahyang, ada yang ditugaskan mengganggu orang berdagang, ada yang ditugaskan mengganggu pejabat. Itu syaitan tuh sudah tugas-tugasnya sudah dibaginya. Kapling jadinya. Jadi kada mungkin nang setan bodoh mengganggu di setan sembahyang, ada petugasnya sudah. Nah, makanya salah satunya bagus juga itu tahu setan yang mengganggu di wudu ini siapa, setan yang mengganggu nang di sembahyang siapa, setan yang mengganggu di orang berdagang siapa, itu ada. Di antaranya adalah setan yang mengganggu kanak-kanak namanya Ummi Sibyan. Ngaran setannya tuh Ummi Sibyan. Nah, kita gampang aja bila mengganggu anak-anak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min Ummi Sibyan, suruh ya. Nang kedua akhirnya suruh jauh boleh. Yang kedua setan yang khusus masuk ke dalam pembuluh darah manusia, dan ini yang biasanya digunakan oleh para dukun, orang santet-santet, lalu inya garing, lalu menggigil, lalu ini dan itu, ini masuk ke pembuluh darah tuh. Nah, itu ngaran syaitannya Ummi Maldam.
Jadi orang kesurupan, orang apa tuh, Umi Maldam itu ngaran syaitannya, suruh aja. Hanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an pernah menyuruh orang, ujisin bisikia telingannya, wahai Umi Maldam, Syekh Abdul Qadir Jailani yang di Baghdad memerintahkan kepada engkau, keluarlah engkau dari tubuh ini, keluar. Namanya Umi Maldam. Itu nang setan khusus masuk ke dalam pembuluh darah. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekali lagi bahwa kita butuh hidup ini agar terpelihara daripada gangguan setan. Salah satu hikmahnya adalah Allah mempardukan sembahyang asar itu pas waktu itu adalah setan mengganggu Nabi Adam. Kebetulan Nabi Adam walaupun secara tidak langsung dirayu oleh Hawa, tapi tetap aja Nabi Adam terkutak. Akhirnya Nabi Adam tak makan buah khuldi. Akibatnya beliau diusir dari surga. Maka Allah memerintahkan kepada Rasul dan umatnya sembahyang asar demi untuk terpelihara daripada was-wasnya syaitan. Dengan maksud apabila orang benar melakukan sembahyang asar dengan baik, maka dia selamat daripada was-wasnya syaitan, sekalipun sehebat apapun syaitan itu. Nah, berikutnya adalah maghrib. Wa ammal maghribu fa innaha sa'atul lati taballahu ta'ala fiha ala Adam hina talaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi fa amarallahu ummati bis-shalah fi tilka sa'ah taubatan lima aznabu. Kata Nabi, adapun sembahyang maghrib itu adalah waktu yang Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam ketika Nabi Adam mendapat beberapa kalimat dari Allah, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam kan salah, lalu Nabi Adam beberapa waktu yang panjang beliau dapat kalimat itu, alamma apa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam taubat sambil mengucapkan doa itu. Taubatnya Nabi Adam diterima Allah di waktu maghrib. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan umat Rasulullah di sembahyang maghrib yang waktu diterimanya taubat Nabi Adam, agar Allah mengampuni dosa-dosa manusia umat Nabi Muhammad yang sembahyang maghrib ini, dosa yang dilakukannya di siang hari diterima ampunannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun umat Rasulullah yang sembahyang maghrib, semua dosanya diampun oleh Allah. Kemudian wa ammal isya ila akhir wallahu a'lam bisawab. Karena kita sambung lagi karena waktu. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من نار نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.